Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah Bapak dan Ibu semua, kita bahas ya mengenai berbagai keluhan dari para pensiunan PNS terkait dengan berbagai hal, misalnya tentang kenaikan gaji ataupun rapelan gaji, dan juga kita meluruskan berbagai isu yang beredar di media sosial. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoaks. Jadi Bapak dan Ibu semua, di channel saya dan juga mungkin di berbagai media sosial lain itu kan ada sangat banyak pensiunan PNS yang mengeluh. Kemudian mereka itu menjadikan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa itu sebagai sasaran kemarahan atau sasaran untuk meluapkan emosi. Nah, di channel saya ini ada banyak pensiunan PNS yang memberikan kalimat-kalimat yang sebenarnya sangat kasar kepada para pensiunan, kepada Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa. Salah satunya ini adalah mereka menganggap bahwa Pak Purbaya itu sering memberikan pengumuman terkait dengan kenaikan gaji atau rapelan gaji. Bapak dan Ibu semua, ini kenapa harus diluruskan? Karena apa? Sampai saat ini Pak Purbaya sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan belum pernah sekalipun menjanjikan kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS. Yang perlu kita soroti atau perlu kita garis bawahi itu juga pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Purbaya itu sering memberikan komentar terkait dengan rapelan gaji atau kenaikan gaji. Bapak dan Ibu semua, pernyataan itu harus diluruskan ya, atau opini atau pendapat atau tuduhan dari pensiunan PNS itu harus diluruskan. Karena apa? Pak Purbaya itu kan kalau dianggap sering memberikan pengumuman atau pernyataan tentang kenaikan gaji atau rapelan gaji, itu adalah konten hoax ya Bapak dan Ibu semua. Jadi saat ini ada sangat banyak konten di media sosial yang menggunakan gambar, suara, ataupun video dari Pak Purbaya Yudisadewa atau bahkan pejabat Taspen atau Presiden Pak Prabowo Subianto, tapi video-video tersebut itu kan dibuat atau diproduksi menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Sekilas memang gambar, suara, ataupun videonya yang beredar itu kan memang mirip dengan Pak Purbaya Yudisadewa. Tapi perlu ditegaskan Bapak dan Ibu semua, itu bukanlah video atau suara asli dari Pak Purbaya, karena video-videonya itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Nah, kalau Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS itu menjadikan Pak Purbaya sebagai sasaran kemarahan atau menuduh Pak Purbaya sering memberikan pernyataan tentang rapelan gaji atau kenaikan gaji, itu salah alamat ya Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf, mungkin kalimat saya terdengar kasar atau tidak enak di hati Bapak dan Ibu semua. Tapi kan kita harus membicarakan fakta. Kita jangan mau untuk terus-terusan diberi berbagai konten yang sifatnya itu adalah hoax. Logika gampangnya juga sangat gampang Bapak dan Ibu semua. Tidak mungkin seorang Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan itu akan tiap hari memberikan pernyataan terkait dengan rapelan gaji atau kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Karena apa? Sebagai bendahara negara, Pak Purbaya itu kan memiliki tugas yang sangat banyak, sehingga sekali lagi impossible atau tidak mungkin Pak Purbaya setiap hari menggelar konferensi pers atau berbicara di media yang isinya itu berkaitan dengan rapelan gaji atau kenaikan gaji. Di berbagai media sosial itu kan setiap hari ada video-video terkait dengan Pak Purbaya. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, kita harus teliti, harus jeli, harus bisa memilah atau memilih mana konten itu yang konten hoax atau konten yang bisa dipercaya. Nah, kalau setiap hari kontennya itu menyiarkan Pak Purbaya memberikan pernyataan tentang rapelan gaji atau kenaikan gaji, sudah bisa dipastikan itu adalah konten hoax. Jadi Bapak dan Ibu semua, mohon jangan mudah percaya dengan berbagai konten seperti itu ya, karena konten-konten itu kan dibuat untuk memanfaatkan keresahan para pensiunan PNS. Nah, tapi pada akhirnya konten itu kan sangat merugikan. Yang pertama, merugikan pensiunan PNS karena pensiunan PNS itu kan mendapatkan harapan palsu. Yang kedua, merugikan Pak Purbaya karena Pak Purbaya tidak pernah atau Pak Purbaya itu kan tidak menjanjikan kenaikan gaji sejak beliau itu menjadi Menteri Keuangan.
Tapi ada banyak konten yang mencatut gambar, suara, atau video dari Pak Purbaya Yudisadewa. Masih ada lagi berbagai keluhan atau berbagai dalam tanda kutip serangan kepada Pak Purbaya Yudisadewa ya. Jadi intinya ini sebenarnya sama, bahwa Pak Purbaya itu dianggap sering menyiarkan adanya kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Tidak Bapak dan Ibu semua, tidak mungkin Pak Purbaya akan berbicara tentang kenaikan gaji atau rapelan gaji pensiunan PNS setiap hari. Konten-konten yang menggunakan gambar atau video atau suara dari Pak Purbaya Yudisadewa, sekali lagi itu adalah konten yang dibuat menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Memang ya sangat mirip dengan Pak Purbaya, baik suara ataupun gambar ataupun videonya, tapi kan itu adalah konten hoax. Nah, kalau Bapak dan Ibu semua menonton konten tersebut, kemudian percaya dengan konten itu, lalu Bapak dan Ibu semua menjadikan Pak Purbaya sebagai sasaran kemarahan, ini kan salah alamat. Ini kan juga tidak bisa dibenarkan, karena ya Pak Purbaya sebagai menteri itu kan hanya sebagai pembantu presiden. Kalau presiden itu belum menyetujui atau belum memberikan keputusan, ya Pak Purbaya itu kan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mungkin Pak Purbaya itu memiliki kewenangan untuk mengusulkan misalnya kenaikan gaji untuk pensiunan PNS, untuk PNS aktif dan lain sebagainya, tapi semua hal itu pasti akan membutuhkan peraturan pemerintah, akan membutuhkan tanda tangan atau persetujuan dari Presiden, dalam hal ini Presiden Pak Prabowo Subianto. Begitu juga dengan PT Taspen. Kita kan sama-sama tahu bahwa PT Taspen itu kan hanya sebagai penyalur saja. Artinya mereka itu kan hanya tangan kedua dari negara atau dari pemerintah, atau perpanjangan tangan saja. Selama belum ada regulasinya, selama belum ada payung hukumnya, ya PT Taspen tidak bisa berbuat apa-apa kok. Mereka itu hanya tinggal menunggu adanya regulasi, adanya peraturan yang jelas, yang valid, yang dikeluarkan oleh negara, baru kemudian PT Taspen itu bisa untuk menyalurkan misalnya rapelan gaji atau kenaikan gaji. Ini juga ada keluhan lain dari pensiunan PNS di channel saya ya Bapak dan Ibu semua. Nah, kita baca pelan-pelan. Jadi, keluhan yang disampaikan itu adalah untuk rapel kenaikan gaji kapan cairnya? Apakah menunggu konfirmasi dari pemerintah atau menunggu dari PT Taspen? Bapak dan Ibu semua, ini saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa untuk rapelan gaji itu kan sampai saat ini belum cair. Karena apa? Dari PT Taspen itu kan sudah menegaskan tidak ada regulasi atau tidak ada surat edaran dari pemerintah atau dari negara. Sehingga Bapak dan Ibu semua harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan rapelan gaji. Beda cerita kalau peraturan atau regulasinya itu sudah ada, nah nanti PT Taspen itu bisa untuk mencairkan misalnya rapelan gaji, kenaikan gaji, ataupun bantuan kepada para pensiunan PNS lainnya. PT Taspen itu kan juga sangat sering, bahkan ini setiap hari ditanya oleh masyarakat, khususnya oleh pensiunan PNS terkait dengan rapelan gaji atau kenaikan gaji. Taspen itu kan juga selalu memberikan jawaban ya, bahwa tidak ada regulasi, tidak ada payung hukum, tidak ada landasan yang saat ini dikeluarkan oleh negara atau oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti itu, ya sekali lagi PT Taspen itu tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau PT Taspen dijadikan sasaran kemarahan, ini kan juga akan menjadi salah alamat, karena ya PT Taspen itu kan tangan kedua, hanya penyalur saja. Artinya ya PT Taspen tidak memiliki kewenangan, karena kewenangannya itu kan ada di pemerintah, misalnya dari Kementerian Keuangan ataupun dari Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, saya sebenarnya sangat senang ketika ada pensiunan PNS yang sadar dengan berbagai konten hoax di media sosial dan akhirnya tidak menonton konten itu atau emosinya itu tidak tersulut. Nah, ini adalah salah satu pensiunan PNS yang menurut saya rasional dan tidak mudah percaya dengan berbagai konten hoax di media sosial. Nah, dari sini itu kan memang beliau itu kan sangat menyayangkan atau menyesalkan adanya berbagai konten hoax di media sosial, yang mana konten-kontennya itu kan membohongi atau menipu mentah-mentah para pensiunan PNS di seluruh Indonesia.
Jadi Bapak dan Ibu semua, clear ya semuanya, bahwa kalau Bapak dan Ibu semua menjadikan atau menganggap bahwa Pak Purbaya setiap hari atau sering memberikan janji kenaikan gaji untuk pensiunan PNS, itu adalah konten hoax dan tidak bisa dibenarkan karena belum pernah Pak Purbaya memberikan janji menaikkan gaji untuk pensiunan PNS. Kalau Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau Bapak dan Ibu semua juga memiliki pertanyaan, nggak apa-apa, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan sumber validnya, sumber resminya, biar Bapak dan Ibu semua tidak termakan dengan berbagai konten hoax di media sosial. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.